Ya, pertama saya ingin menjelaskan ya bahwa kita ini Partai Golkar itu punya mekanisme yang memang sudah kita buat sedemikian rupa ya. Dan ini salah satu bagian dari strategi kita ya, dan ini merupakan bagian dari kebijakan periode ini. Termasuk kemarin kita mempersiapkan pileg itu cukup lama, hampir 3,5 tahun ya, menghadapi pileg dan pilpres. Juga menghadapi pilkada ini dari 1,5 tahun yang lalu kita sudah melakukan berbagai persiapan dan konsolidasi. Nah, memang pilkada itu lebih spesifik, lebih bagaimana kita melihat adanya ketokohan dari figur-figur yang akan kita calonkan. Nah, tapi intinya Partai Golkar ini sama saya kira dengan partai yang lain, menghadapi event politik apapun yang termasuk pilkada, kita kan ingin menang. Nah, tentu yang ya salah satu bentuk implementasi keinginan menang itu adalah memunculkan figur-figur atau tokoh-tokoh yang memang ya kita mendengarkan ya suara-suara yang berkembang di masyarakat kita. Tetapi nanti at the end ya, tentu kita juga harus bukan hanya melakukan pendekatan politik ya yang aspiratif, politik aspirasi yang berkembang di masyarakat, tetapi itu akan kita uji juga secara saintifik melalui survei-survei yang kita akan lakukan. Setidaknya ada 3 kali survei nanti akan kita lakukan sebelum kita melakukan pilihan. Nah, jadi dalam mekanisme itu ya, Saudara Bobi Nasution ini juga akan sebetulnya juga disebut-sebut ya sebagai calon wali kota atau calon gubernur. Makanya lah kira-kira 3-4 bulan yang lalu kami juga sudah memberikan surat tugas ya, kepada siapa saja yang berkeinginan untuk maju sebagai calon kepala daerah melalui Partai Golkar. Dikasih surat tugas dulu yang tugasnya adalah membantu kemenangan atau memenangkan agenda Partai Golkar pada pileg dan pilpres kemarin. Nah, setelah pileg atau pilpres kemarin, kita sudah melakukan evaluasi. Kita sudah punya nama-nama mana yang sudah kita ada petakan lah, mana yang membantu Partai Golkar, mana yang kooperatif, mana yang tidak, dan segala macam seperti itu. Nah, memang pada saat diberikan surat keputusan, Saudara Bobi ini kita kasih surat tugas untuk membantu penanganan Golkar di kota Medan dan juga di Sumatera Utara sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wali kota. Bang Doli, tapi dengan kata lain, Bang Doli, dengan kata lain penugasan tersebut ini bukan murni dari ketua umum, tetapi juga berdasarkan aspirasi di tingkat daerah, begitu? Anda ingin mencoba menyampaikan seperti itu? Ya, ini penugasan yang dilakukan oleh DPP, ya, penugasan yang ditandatangani oleh DPP di atas Kopura ditandatangani oleh ketua dan sekjen. Nah, jadi perlu dicatat yang paling penting bahwa sekarang kita ini belum memutuskan apa-apa, belum memutuskan siapa calon gubernur di mana saja, siapa calon wakil gubernur atau calon bupati atau wali kota di seluruh Indonesia. Sekarang kita masih dalam proses tahap yang ketiga kalau menurut saya ya. Kita ini sekarang sedang melakukan survei, jadi pertengahan April ini lembaga-lembaga survei yang kita tuju akan melakukan survei, yaitu tadi bagian dari pendekatan saintifik setelah pendekatan sosial kultural, sosial politik. Dan nanti kita lihat mana yang memang peluangnya atau elektabilitasnya cukup baik untuk memenangkan calon-calon Partai Golkar. Dan Sumatera Utara ini perlu diingat ada 2 nama yang kita kasih surat tugas waktu itu. Dan kemudian juga yang sekarang kita endorse untuk menjadi pengamatan serius lembaga survei dalam survei ini. Selain Saudara Bobi Nasution, juga ada Saudara Musa Rajeksa yang juga adalah Ketua DPP Partai Golkar. Kemarin 1 periode pernah menjadi wakil gubernur. Nah, jadi nanti 2 nama ini dan mungkin ada juga nama yang lain. Tidak menutup kemungkinan ada nama lain yang kemudian nanti muncul dalam hasil survei. Nah, selama mereka punya komitmen untuk menjadi kader Golkar atau kemudian ikut membantu agenda Golkar, saya kira itu juga akan menjadi pertimbangan nanti pada akhirnya rekomendasi final dari Partai Golkar untuk siapa yang akan kita calonkan.
ada. Nah, saya kira kan Golkar punya pengalaman ya, dan kita selalu solid dari atas sampai ke bawah ya. Apa yang diputuskan DPP, dan saya kira DPP itu kan memutuskan bukan soal keputusan sembarangan ya. DPP nanti akan memutuskan dengan banyak sekali pertimbangan, banyak sekali variabel yang akan menjadi pertimbangan sebelum kita mengambil keputusan. Ya termasuk saran-saran dari teman-teman di daerah. Okay. Jadi kita belum melihat misalnya apa yang disampaikan atau aspirasi yang di daerah itu penolakan atau tidak, bahwa kemudian mereka mengusung calon tertentu, ya tentu itu aspirasi juga harus didengar dan menjadi salah satu variabel, termasuk variabel hasil survei nanti. Kita kan lihat, jadi pertimbangannya banyak sekali nanti variabelnya untuk pada saat nanti kita mengambil keputusan. Dan kalau kemudian sudah mengambil keputusan sudah diambil, saya kira semua biasanya jajaran partai kami ini solid ya, semuanya akan satu, karena pada saat sebelum pengambilan keputusan kita memberikan kesempatan kepada semua elemen partai untuk menyampaikan aspirasinya. Bahwa dalam aspirasi itu berbeda pandangannya, itu biasa saja. Tapi ketika nanti pada satu waktu keputusan diambil, saya kira semuanya akan solid. Baik, tetapi terlalu dini untuk mengatakan bahwa ini adalah calon tunggal begitu sekarang, karena hasil survei juga belum keluar begitu ya, Bang Doli. Saya mau makanya saya kira ya boleh saja kalau kemudian teman-teman media menafsirkan kemudian sekarang ada judul pakai gelar karpet merah, saya kira ya, karena kalau gelar karpet merah kan sebenarnya calonnya sudah tunggal. Tapi saya menegaskan sekarang kami belum mengambil keputusan apapun. Ya, bukan hanya di Sumatera Utara tapi di seluruh Indonesia. Sekarang kita dalam proses penjajakan, ya, kita melihat mana potensi yang paling besar untuk menangkan agenda Partai Golkar, karena kami punya pengalaman ya, di tahun 2020 kan juga menjadi pemenang ya, kami meraih 61,11%, dan sekarang DPP juga sudah memberikan target kepada saya dan kawan-kawan di pemenang itu minimal 60% juga. Nah, oleh karena itu untuk meraih target 60% itu kan nggak boleh sembarangan juga. Ya, kita harus memutuskan orang yang tepat, orang yang memang dicintai oleh rakyat, orang yang punya visi untuk membangun daerah-daerah yang kita akan menangkan itu. Jadi saya kira masih ada waktu sekitar berapa lagi? 4-5 bulan lagi, ya, 4 bulan lagi apa bisa terjadi, saya kira. Masih ada. Ya, semua kemungkinan masih terbuka. Ya, kita sekarang merekomendasikan 2 nama untuk yang kemudian menjadi perhatikan dalam survei. Nah, kemudian nanti kita bisa lihat ya mana yang paling tinggi tadi seperti saya katakan dalam kalkulasi. Sampai nanti kita menetapkan terakhir. Nah, kalau ternyata misalnya dua-duanya tinggi dan kemudian selisihnya tidak jauh gitu ya, dan kemudian kalau memang kita pertimbangkan ternyata dua pasang ini setelah dari hasil survei dimungkinkan untuk dipersatukan, ya bisa saja. Nah, jadi oleh karena itu sekali lagi ini masih panjang ya, masih 4-5 bulan lagi. Secara politik ya jangan kan 4-5 bulan, hitungan hari aja kan politiknya sangat dinamis ya. Makanya intinya adalah Golkar ingin mengulangi sukses dalam pilkada 2020 kemarin, menjadi pemenang pertama yang paling banyak dan juga menang di Pilpres dan Pileg. Untuk tren ini akan kami jaga.